pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai. Halo, para pencari rezeki dari kelapa sawit. Ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah yang baru saja diumumkan oleh Presiden kita ya, Pak Jokowi. Oke, kita lihat sama-sama dulu apa sih pengumumannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa supportnya di subscribe, di like, di share video ini sebanyak-banyaknya, dan dikomentari nanti di bawah di kolom komentar jika ada yang ingin dikomentari. Nah, teman-teman, kalau memang benar-benar nanti di tanggal 28 April 2022 ini benar-benar diambil gitu ya, kebijakan ini, peraturan ini benar-benar diterapkan, ini pasti akan sangat berdampak kepada tentu saja para pengusaha dan juga tentu saja para kita petani sawit ya, teman-teman. Kemungkinan besar sih, prediksi aja ya, prediksi Bro Tani, kita nggak tahu, nanti kita lihat. Prediksi kemungkinan besar harga minyak sawit akan turun. Nah, teman-teman, terkait dengan minyak goreng ini ya, ini menurut saya ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tegas sekali ya, keras sekali ya, karena memang sampai sekarang perkara minyak goreng ini yang di pasaran masih mahal gitu ya, dan juga langka ini masih belum selesai. Makanya akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang sangat keras ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan ya. Kita flashback ke belakang dulu ya, teman-teman. Kenaikan harga minyak goreng ini sudah terjadi sejak Agustus 2021. Pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan, tujuannya untuk supaya minyak goreng ini bisa turun gitu ya. Nah, yang pertama itu pemerintah mengambil kebijakan meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 14.000 per liternya, itu di seluruh pasar tradisional di seluruh Indonesia gitu ya. Itu sudah dilakukan ya. Konon katanya minyak goreng yang disalurkan itu mencapai 2,4 miliar liter minyak goreng. Dan pemerintah konon katanya merogoh uang sebesar 7,6 triliun untuk kebijakan itu gitu. Nah, tapi ternyata belum berhasil juga, minyak goreng masih mahal gitu ya. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan ini yang juga sempat ramai, itu adalah DMO sebesar 20% dari volume ekspor para eksportir sawit ya, CPO gitu ya, dan menetapkan DPO price di minyak goreng untuk dalam negeri gitu ya. Itu kalau untuk minyak goreng curah waktu itu harganya 11.000. Terus kalau untuk minyak goreng kemasan premium itu harganya 14.000. Dan ternyata malah membuat minyak goreng jadi langka gitu ya. Udah awalnya cuman mahal, tapi sekarang setelah kebijakan itu keluar, bukan cuman mahal, tapi juga langka di pasaran. Lalu dibuat lagi kebijakan ya, pemerintah akhirnya mencabut harga eceran tertinggi tadi, gitu ya, mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan premium.
Dan untuk minyak goreng curahnya itu dipatok headnya 14.000. Dan ternyata tadinya itu waktu ada DMO dan DPO-nya itu minyak gorengnya langka. Sekarang setelah dicabut itu minyak gorengnya tiba-tiba ada di pasar, tapi harganya naik teman-teman, itu sekitar 25 ribuan per liter ya waktu itu. Terus yang anehnya minyak goreng curah jadi langka, dan juga ada juga di pasaran tapi harganya di atas 14.000, kan headnya 14.000 tapi harganya di atas 14.000. Jadi bahkan 20 ribuan gitu harganya. Jadi kebijakan itu juga masih belum membuat harga minyak goreng ketersediaannya ada dan juga murah di Indonesia ini. Lalu ada lah ya namanya kita warga negara Indonesia ini kecurigaan gitu ya. Ada yang menimbun gitu minyak goreng ini, terus ada yang korupsi juga gitu ya. Ada permainan di atas sana, kita curiga-curiga banyak. Dan benar saja ternyata kemarin pada tanggal 19 bulan April ini 2022 ini Kejaksaan Agung mengumumkan telah menahan 4 tersangka terkait dengan korupsi ekspor minyak goreng ini gitu ya. Case-nya apa? Case-nya adalah kemarin ketika kebijakan DMO dan DPO itu diberlakukan, ternyata ada perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi kapasitas 20% DMO dari total ekspornya, itu ternyata sudah bisa ekspor duluan. Nah, dan ternyata ada permainan di Kementerian Perdagangan. Tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Tersangkanya itu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu sendiri gitu ya. Inisialnya itu adalah IWW ya. Jadi tersangka pertamanya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri ya. Yang kedua, tersangkanya itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Itu inisialnya adalah MPT. Yang ketiga, itu adalah General Affair PT Musimas. Inisialnya adalah SMA. Dan yang keempat, itu adalah Senior Manager Corporate Affair dari Permata Hijau Group. Inisialnya adalah PTS. Jadi ada 4 tersangka ini sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung, sudah ditahan gitu ya, dan katanya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lagi ya. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti kasusnya sampai mana ya teman-teman. Dan sepertinya ini akhirnya membuat pemerintah semakin semakin kesel gitu ya, semakin kesel, dan akhirnya Pak Jokowi langsung saja membuat pengumuman ini. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi dari video itu kita bisa ambil ya teman-teman bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan atau membuat peraturan bahwa akan menutup keran ekspor ke luar negeri untuk bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng itu sendiri. Tujuannya tentu saja untuk stok minyak goreng di Indonesia ini biar stabil gitu ya, melimpah, dan juga harganya bisa terjangkau untuk kita masyarakat. Nah, ya saya sih sebagai warga negara Indonesia setuju, sangat setuju, karena sekarang minyak goreng mahal gitu ya. Nah, tapi kita juga berharap pemerintah punya solusi karena pasti akan berdampak banyak gitu ya, terutama untuk para petani ya, untuk para pengusaha. Tentu saja kalau pengusaha besar mah ya mereka udah untung banyak gitu ya, tapi para pengusaha kecil di bidang kelapa sawit ini, dan juga tentu saja yang paling terdampak nanti pasti para petaninya ya. Kayak yang punya 1 hektar, 2 hektar itu pasti berdampak, karena otomatis kalau seperti ini nanti biasanya harga TBS pasti akan turun. Sementara ya biaya perawatan sawit itu mahal, apalagi sekarang ya mengikuti ya harga racun mahal, harga pupuk mahal, biaya ongkos produksi sekarang menjadi semakin mahal. Tapi sekarang bisa tertutup karena harga minyak sawitnya mahal gitu ya. Tapi kalau sampai harga minyak sawitnya turun, wah kita pasti akan sangat terdampak nih perekonomian para petani sawit.
ini pasti akan kena nih sekarang gitu ya. Ya kita berharap pemerintah selain membuat keputusan ini juga memberikan solusi nanti untuk kita para petani sawit. Oke, teman-teman, itu saja ya yang ingin Roni sharing di video kali ini. Semoga informasi ini bisa berguna untuk teman-teman para pencari rezeki dari kelapa sawit, juga bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam tandan berduri. Dadah.